Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, kami dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dari Puskesmas Tanjung Sari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penyakit cacar air yang ternyata masih banyak terjadi di masyarakat. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Hai, perkenalkan saya Dr. Muda Nora Zernali Sandra dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang sedang bertugas di Puskesmas Tanjung Sari. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Muda Raniata Syaifada dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kelompok Puskesmas Tanjung Sari. Halo, saya Dr. Muda Adra Hirultan, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Halo, perkenalkan saya Dr. Muda Hanela Jitia dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang saat ini sedang bertugas di Puskesmas Tanjung Sari. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Muda Tiara Lina, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dari kelompok Puskesmas Tanjung Sari. Halo, perkenalkan saya Dr. Buda Salsabila Zahra dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Sudah pada tahu belum mitos dan fakta seputar varicella? Yuk kita bahas beberapa. Banyak orang bilang jika sudah pernah terkena cacar air, maka tidak akan terkena lagi. Betul atau salah ya? Dan ternyata salah. Cacar air dapat terjadi untuk kedua kalinya, terutama jika terkena pada usia dini dan kekebalan tubuh kita rendah. Lalu juga ada yang bilang jika penderita cacar air dilarang mandi. Betul nggak ya? Dan ternyata itu mitos loh. Faktanya adalah penderita cacar air harus tetap menjaga kebersihan kulit dengan mandi. Banyak orang juga bilang jika lenting cacar air itu dipecahkan akan menimbulkan bekas dan menjadi koreng. Nah, untuk yang kali ini adalah fakta. Lenting cacar yang dipecahkan dapat berpotensi terkena infeksi bakteri sekunder. Dokter, sebenarnya cacar air adalah penyakit biasa dan tidak berbahaya kan ya dok? Nah, untuk kali ini itu adalah mitos ya. Faktanya, cacar air berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan terutama kesehatan anak. Nah, setelah mengetahui mitos dan faktanya, yuk kita bahas lebih lanjut tentang apa itu cacar air atau secara medis kita kenal dengan istilah varicella atau chickenpox. Jadi, cacar air adalah suatu penyakit infeksi virus yang menular yang umumnya menyerang pada usia anak. Namun jangan salah, cacar air juga dapat terjadi pada semua usia. Cacar air ini ditandai dengan munculnya pelentingan pada kulit serta menimbulkan rasa gatal. Penyakit ini sangat menular loh. Dikatakan jika satu orang terkena cacar air, maka 90% orang yang tidak kebal dan memiliki kontak erat dan dekat dengan orang tersebut dapat juga terinfeksi. Nah, penyebab dari cacar air itu sendiri adalah infeksi primer dari virus varicella zoster. Cacar air umumnya bersifat ringan, dapat sembuh sendiri, dan jarang sekali menimbulkan komplikasi. Namun, penyakit ini dapat berubah menjadi serius jika dialami oleh bayi yang berusia di bawah 12 bulan, remaja, orang dewasa, ibu hamil, serta orang dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah. Secara epidemiologi, cacar air terdapat di seluruh dunia. Tidak ada perbedaan antara ras maupun jenis kelamin, serta dapat mengenai semua golongan usia. Nah, salah satu penelitian di Rumah Sakit Manado mengatakan bahwa cacar air merupakan penyakit infeksi terbanyak pada anak dengan persentase 37,93%. Dan kelompok rentang usia tertinggi terkena cacar air yaitu usia 5 hingga 14 tahun. Di Amerika Serikat sendiri, terdapat 4 juta kasus cacar air setiap tahunnya saat sebelum adanya vaksinasi. Namun di tahun 2000 menurun sebesar 71 hingga 84% sejak diperkenalkan dan dimulainya vaksinasi cacar air. Virus varicella zoster ini dapat menular melalui droplet yang terhirup ataupun kontak langsung dengan lesi pada kulit pasien terinfeksi. Untuk keadaan-keadaan yang dapat meningkatkan potensi terkena cacar air atau disebut sebagai faktor risiko cacar air adalah
tidak memiliki riwayat cacar air sebelumnya, belum melakukan vaksinasi cacar air, beraktivitas di lingkungan yang berisiko seperti di rumah sakit ataupun ruangan tertutup lainnya bersama orang yang terinfeksi cacar air, dan yang terakhir yaitu sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti pada pasien HIV, pasien yang sedang menjalani kemoterapi ataupun pengobatan sejenis lainnya. Gejala klinis stadium prodromal terdapat gejala demam, lemas, sakit kepala, serta bercak merah. Pada stadium erupsi, muncul erupsi kulit berbentuk vesikel yang timbul beberapa jam setelah adanya ruam kemerahan. Bentuk vesikel seperti tetesan embun dan adanya gambaran polimorfik khas varicella. Apakah varicella dapat dicegah? Ya, tentu saja bisa. Pencegahan utama varicella adalah dengan vaksinasi varicella. Vaksin dapat diberikan pada orang sehat yang belum pernah terkena varicella dan atau pada yang belum pernah divaksin varicella sebelumnya. Vaksin diberikan sebanyak 2 kali dan dapat menghasilkan kekebalan terhadap varicella selama 10-20 tahun setelah divaksin. Lalu, bagaimana pencegahannya jika ada orang terdekat yang terinfeksi? Pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari kontak secara langsung. Siapkan kamar terpisah untuk orang yang terinfeksi, hindari makan dan minum bersama, gunakan sarung tangan jika harus kontak, dan jangan lupa cuci tangan setelah berinteraksi. Jadi, bagaimana terapi untuk varicella? Terapinya dibagi menjadi 2, yaitu simptomatis dan antivirus. Di sini, kita akan membahas terapi simptomatis terlebih dahulu. Untuk simptomatis, lesi masih berbentuk pelentingan dapat diberikan bedak agar tidak mudah pecah. Kemudian, kuku jari tangan harus dipotong untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder akibat garukan. Selanjutnya, terapi antivirus. Untuk neonatus, bisa diberikan acyclovir secara intravena. Kemudian, anak 2-12 tahun bisa diberikan acyclovir secara oral, sedangkan dewasa bisa diberikan acyclovir atau valacyclovir atau famciclovir secara oral. Apa saja komplikasi dari varicella? Yang pertama yaitu infeksi sekunder pada kulit yang disebabkan oleh bakteri. Apabila infeksi meluas, dapat menimbulkan impetigo, furunkel, selulitis, dan erisipelae. Kemudian yang kedua yaitu scar akibat garukan. Yang ketiga yaitu pneumonia. Yang keempat yaitu neurologik seperti ensefalitis dan ataksia. Yang kelima yaitu herpes zoster yang merupakan komplikasi lambat dari varicella. Dan yang terakhir yaitu Reye syndrome. Nah, sekian dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali.